Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pembelajaran terpadu. Buku yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku modul pembelajaran terpadu. Di samping teman-teman menggunakan literatur lain tentang pembelajaran terpadu. RPS mata kuliah pembelajaran terpadu. Minggu pertama, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya adalah memahami isi mata kuliah pembelajaran terpadu, bahan kajian pengantar perkuliahan, penyampaian RPS, pembentukan kelompok belajar, dan pembagian tugas belajar atau kelompok. Dengan bentuk pembelajarannya adalah kuliah ceramah daring. Kemudian minggu kedua, kemampuan akhir atau sub CPMK adalah menjelaskan hakikat pembelajaran terpadu. Bahan kajiannya adalah hakikat pembelajaran terpadu. Bentuk pembelajarannya adalah flipped classroom method. Teman-teman akan mencari materi pembelajaran terpadu atau hakikat pembelajaran terpadu ini pada jurnal atau buku atau modul pembelajaran terpadu, kemudian akan mempresentasikannya. Kemudian pada minggu ketiga, teman-teman, kemampuan akhirnya adalah menguraikan model-model keterpaduan pembelajaran terpadu. Jadi, bahan kajiannya adalah model-model keterpaduan pembelajaran terpadu dengan bentuk pembelajaran yang masih sama, yakni flipped classroom method. Kemudian minggu keempat, teman-teman akan menguraikan model-model pembelajaran inovatif. Bahan kajiannya adalah model-model pembelajaran inovatif. Teman-teman akan menguraikan 10 model pembelajaran inovatif dengan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian pada minggu kelima, teman-teman akan menganalisis kurikulum SD. Bahan kajiannya adalah karakteristik pembelajaran terpadu di SD, tujuan pembelajaran terpadu di SD, kemudian analisis KI, KD, tema pembelajaran terpadu di SD. Dengan bentuk pembelajarannya yang masih sama. Kemudian teman-teman di minggu ke-6 akan membuat pemetaan kompetensi pembelajaran terpadu di SD. Pemetaan kompetensi pembelajaran terpadu di SD adalah bahan kajiannya. Teman-teman akan dibagi kelompok, kemudian akan membuat pemetaan kompetensi berdasarkan kelas yang dibagi. Kemudian minggu ke-7, teman-teman akan membuat indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bahan kajiannya adalah indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran dengan masih berkelompok. Kemudian minggu ke-8, teman-teman akan mid test. Mid test ini teman-teman akan mempresentasikan masing-masing kelompok yang sudah dikerjakan pada minggu-minggu sebelumnya. Kemudian minggu ke-9, teman-teman, sub CPMK-nya adalah menyusun silabus pembelajaran terpadu di SD. Bahan kajiannya adalah silabus pembelajaran terpadu di SD. Dengan bentuk pembelajaran yang masih sama, karena adalah urutan dari habis pemetaan, kemudian mereka akan disusun berdasarkan silabus. Kemudian minggu ke-10, teman-teman akan menyusun RPP pembelajaran terpadu di SD. Bahan kajiannya adalah RPP pembelajaran terpadu. Kemudian, teman-teman akan menyusun bahan ajar pembelajaran terpadu di SD. Setelah menyusun silabus, teman-teman akan menyusun RPP. Kemudian, teman-teman akan membuat atau menyusun bahan ajarnya sesuai dengan RPP yang teman-teman telah buat. Kemudian, pada minggu ke-12, teman-teman akan menyusun media pembelajaran terpadu di SD. Setelah membuat bahan ajar, teman-teman akan menyusun media pembelajaran berdasarkan kelas yang telah dibagi kepada teman-teman. Kemudian minggu ke-13, kemampuan akhirnya adalah menyusun evaluasi pembelajaran terpadu di SD. Bahan kajian evaluasi pembelajaran terpadu di SD, contohnya LKPD. Jadi LKPD yang teman-teman susun berdasarkan RPP yang teman-teman telah buat di minggu sebelumnya. Kemudian di minggu ke-14, 15 itu teman-teman akan mempraktekkan pembelajaran terpadu di SD.
Jadi teman-teman akan mencari sekolah dalam bentuk daring maupun luring secara 5 orang atau kelompok kecil. Jadi teman-teman akan mempraktekkan apa yang teman-teman telah buat dalam bentuk RPP, kemudian mengajarkannya ke anak SD. Final testnya saya akan melihat praktek pembelajaran terpadu di SD ini dalam bentuk video. Itu saja teman-teman. Semoga teman-teman sukses dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.